gimana untuk hasil sidang putusan cerai dari Jisung untuk Korea? Baik, untuk perkara tersebut kemarin telah diputus secara ekot ya. Yang amar putusan adalah pertama dalam eksepsi itu artinya tangkisan ya, menolak eksepsi dari tergugat. Dalam pokok perkara mengabulkan gugatan penggugat, menjatuhkan talak 1 bain sugro dari tergugat terhadap penggugat. Terus anak penggugat dengan tergugat berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat dengan ketentuan bahwa penggugat tidak boleh menghalangi tergugat untuk menyalurkan kasih sayang terhadap anak tersebut serta menghukum tergugat untuk membayar biaya untuk anak tersebut sampai dewasa dan mandiri serta membayarkan biaya perkara. Itu isi putusannya. Kalau misalkan untuk biaya anak yang tadi Ibu sebutkan itu ada nominal? Ada nominalnya sejumlah 10 juta rupiah per bulan. Gitu. Itu berarti udah di persetujuan kedua belah pihak? Itu putusan majelis hakim. Kan dari gugatan sekian, jawaban, replik, duplik, pembuktian, hasil putusan musyawarah majelis hakim itu adalah segitu. Itu yang tadi saya sebutkan. Ada berapa item? Tapi ada banding nggak Bu dari? Nah ini kan baru diputus kemarin. Masa bandingnya mulai hari ini sampai 14 hari ke depan. Kita tunggu itu. Kalau selama 14 hari ke depan itu digunakan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak, pokoknya oleh para pihak untuk upaya hukum, silakan. Kalau tidak digunakan ya juga silakan juga. Bu, artinya ketika pihak tergugat tidak memenuhi nafkah tersebut, seperti apa Bu konsekuensinya Bu? Yang jelas itu dihukum dulu segitu ya. Kalau untuk konsekuensi, misalnya anak yang mestinya dipenuhi nafkah atau biaya hidup untuk anak tersebut, bila tidak dipenuhi maka para pihak yang dirugikan tentunya mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan upaya eksekusi namanya, minta untuk dilaksanakan putusan tersebut. Bu, ini kan udah putusan nih Bu untuk pihak penggugat, kebetulan kan dari pihak perempuan nih Bu. Berapa lama sih Bu bisa menikah lagi Bu? Apa ada masa yang ditunggu Bu? Seperti apa Bu teknis mekanismenya Bu? Baik, kalau misalnya selama 14 hari ke depan para pihak tidak upaya hukum ya, maka putusan mulai dihitung dari selesai masa inkrah atau tidak banding tersebut. Misalnya tambah 14 hari ke depan ya, terus para pihak tidak upaya hukum atau tidak banding, maka dihitung mulai dari inkrah tersebut ditambah 3 bulan 10 hari. Kalau sudah lampau itu pihak penggugat dapat ya atau boleh nikah lagi dengan orang lain. Itu kalau tidak upaya hukum. Lain halnya kalau upaya hukum. Kalau upaya hukum misalnya para pihak itu mengajukan upaya hukum berupa banding, maka tunggu dulu putusan banding tersebut. Ya, kalau putusan banding sudah turun nih, terus ditambah 14 hari sejak diketahui oleh pihak itu, sudah dibacakan dan diketahui oleh para pihak, tambah 14 hari dan mulai saat itulah dihitung sampai 3 bulan dari masa inkrah tersebut. Gitu. Ibu, ini kan yang mengajukan gugatan dari pihak perempuan, apa ada nafkah yang diajukan dari pihak perempuan juga selain anak? Untuk kasus yang ini ya, karena penggugat itu hanya mengajukan gugatan cerai, pemeliharaan anak dan biaya pemeliharaan anak, maka itu yang dikabuli. Selain itu tidak ada tuntutan. Jadi udah inkrah dan hak asuh anak di pihak atau di nama penggugat Ibu ya? Ingat tadi statement saya ya. Iya. Ini putusan baru dibacakan ya, baru dibacakan hari kemarin. Okay. Sekarang hari ini ditambah 14 hari mulai hari ini sampai 14 hari ke depan itu tenggang waktu untuk upaya hukum ya, banding dalam hal ini. Nah, belum dikatakan inkrah karena masih upaya hukum. Istilahnya masih jalan nih perkara, masih hidup. Ya, jadi belum berkekuatan hukum belum.
dengan alasan Itu tadi kan masih masa banding, masih masa upaya hukum. Ya. Ini perkara masih hidup, masih jalan. Tunggu masa upaya hukum tersebut habis. Kalau sudah habis masa upaya hukum, para pihak tidak mengajukan upaya hukum, nggak banding itu tadi ya. Maka mulai saat 14 hari ke depan itulah dihitung masa inkrahnya. Titik. Tetapi kalau banding atau upaya hukum di masa 14 hari tersebut, tunggu dulu, lihat dulu nanti apa putusan. Kan dia ngajuin memori banding tuh, para pihak tuh, baik pihak penggugat atau pihak tergugat, apalah yang dibandingnya gitulah. Misal kita tunggu dulu memori banding naik ke atas ke Pengadilan Tinggi Agama, kontra memori banding dari yang di lawannya tersebut. Nanti Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memutus, nanti apa hasilnya kita tunggu. Kalau udah ada putusannya, baru dah mulai dihitung lagi sejak putusan itu disampaikan kepada para pihak, ditambah 14 hari, baru dihitung dah dari sejak 14 hari yang akan datang tersebut gitu. Ya, ingat. Sekarang ini belum dikatakan inkrah. Belum, masih jalan gitu ya. Masih hidup, baru kedengaran aja gitu ya. Baru ketahuan. Menegaskan Bu, ini kan pasangan ini kan menghasilkan satu anak perempuan Ibu. Apakah dikaruniai anak? Dikaruniai, iya Bu. Apakah pihak tergugat itu wajib membayar nafkah sampai dia menikah karena anak perempuan, atau akil balik aja Bu? Perbedaannya apa Bu? Dengerin. Tadi saya sudah sebutkan bahwa tergugat diwajibkan atau dihukum untuk membiayai atau menafkahi anaknya tersebut sampai anak tersebut dewasa atau mandiri. Yang mandiri. Ya, dewasa atau mandiri. Kan ada dewasa tapi nggak mandiri. Ada mandiri biasanya udah dewasa kan itu. Dengan ketentuan penggugat nggak boleh menghalangi tergugat untuk menyalurkan kasih sayang. Dia mau ketemu, dia mau sayang sama anak itu kan, curahan hatinya, belahan jiwanya kan, nggak boleh penggugat itu menghalanginya gitu. Ya, ada batas, ada ketentuannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri. Ibu boleh terakhir, berarti penegasan putusannya itu kemarin ya Bu, bukan hari ini ya? Putusan kemarin dibacakan, mulai udah bisa terbaca hari ini. Oke, aman. Aman? Oke. Banyak Bu. Terima kasih. Oke.